Perkenalkan, nama saya Sina Napita, NIM 1819067, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam, Syekh Abdul Rahman Siddiq. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Cyberkonseling di era generasi milenial. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, di mana pada masa sekarang ini dikenal dengan era reformasi industri yang menyebabkan perkembangan teknologi informasi mulai dari smartphone hingga media sosial yang mengubah gaya hidup masyarakat. Menurut MC Luhan, inovasi dalam bidang konseling informasi atau teknologi komunikasi memberi perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat ini memanfaatkan kecanggihan teknologi media online dalam pencarian informasi sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Kecanggihan teknologi melalui media online menyebabkan setiap aktivitas manusia di seluruh dunia mampu dijangkau melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Dari perangkat tersebut, mereka mampu melakukan apapun dari sekedar berkirim pesan singkat, mengakses situs pendidikan, bertransaksi bisnis online, hingga memesan jasa transportasi online. Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, sehingga pengguna media sosial yang fanatik kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Melihat begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini dan begitu lekatnya generasi milenial dengan teknologi, konselor sebagai salah satu profesi profesional harus mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Cyberkonseling merupakan salah satu alternatif konseling yang sangat tepat sebagai model konseling pada masa sekarang. Pelaksanaan konseling yang sudah lazim dilakukan adalah dengan tatap muka langsung antara konselor dan konseli. Namun, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, proses konseling hadir dengan metode berbeda. Itu artinya proses konseling tidak hanya dimaknai sebagai pertemuan tatap muka atau face to face antara konselor dengan konseling yang dilakukan di ruangan, namun lebih dari itu, konseling dapat dilakukan dengan format jarak jauh dengan bantuan teknologi yang dihubungkan oleh jaringan internet yang dikenal dengan istilah e-konseling atau cyberkonseling atau dikenal dengan istilah virtual konseling. Proses konseling dapat diselenggarakan berbagai media yang memungkinkan hubungan konseling jarak jauh. Ciri-ciri generasi milenial yaitu memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena berdasarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, inovatif, mempunyai passion, dan produktif dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih berteman dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memiliki menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut, para milenial dapat menjadikan individu lebih produktif dengan efisien. Generasi milenial dan teknologi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, inilah lahir dan tumbuh generasi yang dikenal istilah generasi Y atau generasi milenial. Generasi milenial dianggap sebagai generasi yang jauh lebih akrab dengan teknologi jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Macam berikut yaitu macam-macam cybercounseling di era milenial, yaitu menggunakan yang pertama cybercounseling berbasis email, yang kedua cybercounseling berbasis chat asynchronous, yang ketiga cybercounseling berbasis teks menggunakan relief aplikasi Android, yang kelima cybercounseling berbasis Facebook. Penggunaan teknologi dalam konseling telah tumbuh sangat cepat. Apa yang semula hanya janji kini telah menjadi kenyataan, dan teknologi lebih memberikan dampak yang kuat pada hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Bagi seorang konselor, sangatlah penting untuk memahami cybercounseling karena seiring dengan perkembangan teknologi modern, penerapan teknologi non-internet kemungkinan sudah merata. Tetapi teknologi yang berbasis internet diperkirakan hanya beberapa sekolah dan kebiasaan berada di perkotaan, sehingga kemungkinan penerapan teknologi khususnya diperuntukkan bagi layanan bimbingan dan konseling masih kecil, karena selain dari segi biaya, kompetensi konselor pun menjadi tolak ukur. Kebanyakan konselor kurang memiliki keterampilan dalam mengelola aplikasi teknologi komputer berbasis internet, kecuali jika konselor tersebut mau meluangkan waktunya untuk belajar dan atau mempunyai teman yang ahli dalam bidang teknologi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.